Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait materi kualitatif. Dengan saya Dr. Herani sebagai moderator. Lalu pemateri pertama Fikra Madani, yang kedua Analia Ramadhani, dan yang ketiga adalah Yulita Putri. Baik, saya Fikir Rahmadani dengan NIM 24053121. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama terkait dengan pengertian dari penelitian kualitatif. Menurut Zuhri Abdul Samad 2021, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dalam kondisi yang alami. Peneliti menjadi alat utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Hasilnya lebih menekankan kepada makna daripada angka. Nah, atau bisa kita artikan sebagai langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan secara mendalam. Penelitian ini tidak menggunakan angka atau perhitungan statistik, namun lebih fokus kepada cerita, pengalaman, pendapat, atau makna dari suatu peristiwa yang terjadi. Nah, artinya penelitian ini dilakukan di tempat kejadian sebenarnya. Peneliti turun ke lapangan dan mengumpulkan data berupa pendapat atau penjelasan yang tujuannya bukan untuk membuat kesimpulan umum untuk semua orang, namun untuk memahami suatu kejadian secara lebih dalam sesuai dengan situasinya. Nah, lanjut kepada materi selanjutnya mengenai landasan dari penelitian kualitatif. Penelitian ini berlandaskan kepada paradigma positivisme yang berisikan 3 hal. Yang pertama, bersifat dinamis dan kompleks. Yang kedua, mengandung makna. Dan yang ketiga, tidak dapat dipahami hanya dengan angka. Nah, positivisme ini melihat bahwa kehidupan sosial itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka, karena setiap orang akan memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda-beda. Maka dari itu, penelitian ini harus melihat masalah secara menyeluruh dan memahami makna di balik semua kejadian tersebut. Baiklah, perkenalkan nama saya Amelia Ramadhani dengan NIM 24053075 yang akan menjelaskan materi mengenai tujuan penelitian kualitatif. Yang pertama, memahami masalah secara mendalam. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu masalah secara lebih dalam, bukan hanya melihat dari permukaannya saja. Peneliti berusaha menggali informasi secara rinci agar mengetahui latar belakang dan penyebab terjadinya masalah tersebut. Yang kedua, mengetahui alasan dan proses terjadinya sesuatu. Penelitian kualitatif tidak hanya menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Peneliti ingin memahami proses yang berlangsung secara nyata di lapangan. Yang ketiga, menggambarkan keadaan sebenarnya. Penelitian dilakukan langsung di lingkungan asli tanpa mengubah atau mengatur situasi. Peneliti melihat dan mencatat apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Dengan begitu, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi nyata. Yang keempat, membuat kesimpulan berdasarkan data lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dibuat setelah data dikumpulkan dan dipahami dengan baik. Peneliti tidak menentukan hasil sejak awal. Semua kesimpulan diambil berdasarkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Karakteristik penelitian kualitatif yang pertama dilakukan pada kondisi alamiah atau natural setting. Penelitian kualitatif dilakukan di tempat yang nyata atau sesuai dengan kondisi sebenarnya, bukan di laboratorium atau situasi yang dibuat-buat. Artinya peneliti mengamati kejadian di lapangan seperti di sekolah, masyarakat, atau lingkungan kerja, sehingga data yang diperoleh lebih alami dan sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, peneliti sebagai instrumen utama. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri adalah alat utama untuk mengumpulkan data. Peneliti yang melakukan wawancara, observasi, mencatat hasil temuan. Karena itu, kemampuan peneliti dalam bertanya, mendengar, dan memahami situasi sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Yang ketiga, pengambilan sampel secara purpose atau snowball. Sampel tidak dipilih secara acak, tetapi berdasarkan tujuan tertentu. Artinya, peneliti memilih orang yang dianggap paling mengetahui informasi yang dibutuhkan. Sedangkan snowball berarti jumlah responden bisa bertambah berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Yang keempat, analisis data bersifat induktif. Data dianalisis dari hal-hal yang khusus menuju kesimpulan yang lebih umum. Jadi, peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian dari data tersebut ditemukan pola, tema, atau kesimpulan. Yang kelima, lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Penelitian kualitatif lebih fokus memahami makna suatu peristiwa atau pengalaman menurut sudut pandang subjek penelitian. Tujuannya bukan untuk menggeneralisasi hasil ke semua orang, tetapi untuk memahami secara mendalam suatu fenomena tertentu. Yang keenam, data berupa kata-kata, narasi, dan deskripsi. Data dalam penelitian kualitatif biasanya bersifat hasil wawancara, catatan lapangan, cerita, atau dokumen tertulis. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, studi kasus. Yang dimaksud dengan studi kasus yaitu meneliti satu kasus atau fenomena tertentu secara mendalam. Yang kedua, fenomenologi, yaitu mengkaji pengalaman hidup seseorang terhadap suatu peristiwa. Yang ketiga, etnografi, meneliti budaya atau kehidupan suatu kelompok masyarakat. Yang keempat, grounded teori, mengembangkan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Yang kelima, naratif, artinya menganalisis cerita atau kisah pengalaman individu. Materi selanjutnya yaitu peran peneliti dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu peneliti adalah instrumen kunci. Peneliti memiliki peran yang sangat penting. Peneliti harus bisa berkomunikasi dengan baik agar informan mau memberikan informasi secara jujur dan terbuka. Yang kedua yaitu peneliti mengumpulkan data secara langsung. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan objek penelitian tanpa melalui perantara atau sumber data lain. Yang ketiga yaitu peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang keempat, kepekaan dan kemampuan interpretasi peneliti sangat menentukan hasil penelitian. Peneliti harus berhati-hati agar tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat pribadinya saat menarik kesimpulan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu yang pertama observasi. Observasi yaitu mengamati langsung kejadian atau aktivitas yang sedang berlangsung. Misalnya mengamati proses belajar di kelas. Dengan observasi, peneliti bisa melihat keadaan sebenarnya. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara yaitu tanya jawab antara peneliti dan informan. Tujuannya untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang pengalaman atau pendapat seseorang. Wawancara biasanya dilakukan secara santai agar informan lebih terbuka. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari dokumen seperti foto, arsip, laporan, atau catatan. Data ini digunakan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara. Yang keempat yaitu triangulasi. Triangulasi yaitu mengecek kebenaran data dengan membandingkan beberapa sumber atau cara. Misalnya hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi. Tujuannya agar data lebih terpercaya. Sekian materi dari saya. Analisis data kualitatif. Analisis data bersifat induktif, yang artinya data dikumpulkan terlebih dahulu, lalu pola dan tema ditemukan dari lapangan, kemudian disusun menjadi konsep atau teori. Analisis dilakukan sejak awal penelitian dan berlangsung secara terus-menerus hingga data itu terpenuhi. Untuk slide selanjutnya, yaitu ada validasi dan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, data harus dipastikan benar dan dapat dipercaya. Yang pertama, yaitu transferability. Hasil penelitian bisa digunakan pada situasi lain yang mirip. Lalu yang kedua, ada dependability, yaitu proses penelitian jelas dan bisa ditelusuri kembali. Lalu yang ketiga yaitu ada confirmability. Kesimpulan berdasarkan data, bukan pendapat pribadi atau opini sendiri. Untuk memastikan data benar, peneliti bisa melakukan pengecekan ulang kepada orang-orang yang memberikan informasi atau membandingkan dari berbagai sumber data. Selanjutnya yaitu keterkaitan kualitatif dalam pendidikan. Menurut SOFA 2023, dalam pendidikan
Dalam pendidikan, penting memahami proses belajar. Penelitian kualitatif sangat cocok digunakan di bidang pendidikan karena bisa melihat langsung bagaimana proses belajar yang sedang berlangsung. Peneliti bisa memahami hubungan antara guru, siswa, dan cara guru mengajar, serta pengalaman belajar siswa dengan peneliti kualitatif. Masalah dalam pembelajaran bisa diketahui secara lebih jelas, sehingga solusi yang diberikan juga lebih tepat sasaran. Lalu selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penelitian kualitatif yaitu memahami masalah secara mendalam, lalu ada data yang begitu kaya dan detail, lalu ada fleksibel sesuai dengan kondisi lapangan, dan terakhir yaitu menggambarkan keadaan yang nyata dan alami. Sedangkan kekurangannya yaitu ada sulit digeneralisasikan, lalu yang kedua cenderung subjektif, lalu memakan waktu yang lama, dan yang terakhir yaitu analisis data cukup rumit. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam dengan kondisi alami, dengan menekankan makna daripada angka. Metode ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali realitas di lapangan. Peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap serta mendalam tentang suatu peristiwa atau masalah yang sedang diteliti. Sekian dari kelompok kami. Saya Mustafa sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.